Hai, perkenalkan nama saya Imade Dika Dwi Pratama. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi bahasa Indonesia, yaitu mengenai kata berimbuhan. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa itu kata berimbuhan. Kata berimbuhan adalah kata dasar yang sudah mendapat imbuhan. Bentuk, fungsi, dan makna kata dasar akan berubah sesuai dengan imbuhan yang diberikan, baik itu di depan, di akhir, di tengah, atau campuran dari ketiganya. Fungsi imbuhan. Penggunaan imbuhan bisa mengubah kelas kata. Misalnya, kata benda jika diberi imbuhan bisa menjadi kata kerja, kata sifat, atau kata lainnya, begitu juga sebaliknya. Contohnya seperti kata benda batu yang dirubah menjadi kata sifat sehingga menjadi membatu. Jenis kata berimbuhan. Yang pertama, awalan atau prefik, yang kedua akhiran atau surfik, yang ketiga sisipan atau infik, dan yang keempat yaitu awalan dan akhiran atau konfik. Jenis kata berimbuhan yang pertama adalah awalan. Imbuhan yang diletakkan pada awal kata dasar disebut dengan awalan atau prefik. Ada beberapa imbuhan awalan, diantaranya adalah sebagai berikut. Imbuhan me berfungsi untuk membentuk kata kerja aktif pada kata dasarnya. Imbuhan me bisa berubah menjadi beberapa bentuk sesuai dengan kata dasar yang diikutinya. Contoh katanya, men ditambah dobrak menjadi mendobrak. Contoh kalimatnya, pencuri itu mendobrak pintu rumahku. Imbuhan ber juga bisa berubah menjadi dua bentuk, yaitu bel dan be. Apabila ber bertemu dengan kata dasar yang diawali dengan konsonan, maka ber berubah menjadi be. Contoh kata, ber ditambah kerja menjadi bekerja. Contoh kalimat, ayah bekerja di perusahaan. Selanjutnya, imbuhan di. Imbuhan di tidak memiliki perubahan bentuk dan berfungsi untuk membentuk makna pasif pada kata dasarnya. Contoh, di ditambah buang menjadi dibuang. Contoh kalimatnya, sampah-sampah dibuang ke tempat sampah oleh ibu. Imbuhan ter juga tidak memiliki perubahan khusus, tetapi memiliki beberapa fungsi di antara lain adalah contoh kata ter ditambah buang menjadi terbuang, dan contoh kalimatnya barangku terbuang ke tempat sampah. Imbuhan pe memiliki beberapa macam bentuk perubahan di antaranya ialah peng, penye, dan per. Contoh katanya, peng ditambah goreng menjadi penggoreng. Contoh kalimatnya, ibu menggunakan panci penggoreng sebagai wadah. Imbuhan ke tidak memiliki bentuk perubahan dan berfungsi sebagai penunjuk urutan. Contohnya, 2 ditambah ke menjadi kedua, kemudian bisa menjadi ketiga, keempat, dan seterusnya. Jenis kata berimbuhan yang kedua adalah akhiran. Akhiran ialah imbuhan yang diletakkan pada bagian akhir kata dasar dan disebut juga dengan sufik. Ada beberapa jenis imbuhan ini, antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama ada akhiran kan atau i. Imbuhan-imbuhan ini sebagai pembentuk makna perintah. Contohnya, ambilkan, datangkan, bawa. Imbuhan an memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama sebagai bentuk bagian seperti satuan, kiloan, dan lain-lain. Yang kedua sebagai petunjuk alat seperti timbangan atau angkutan. Yang ketiga sebagai petunjuk tempat seperti lapangan, lautan, daratan, dan lain-lain. Selanjutnya akhiran pun. Imbuhan ini berfungsi untuk membentuk makna. Contohnya, aku pun, mereka pun, kami pun, dan sebagainya. Kemudian ada akhiran kah. Imbuhan ini berfungsi untuk menegaskan kata dasarnya. Contohnya, mudahkah, benarkah, iyakah, dan lain-lain. Jenis kata berimbuhan yang ketiga ialah sisipan. Sisipan ialah imbuhan yang diletakkan di tengah-tengah kata dasar. Imbuhan ini diantaranya ialah l, dan r. Contohnya, tali ditambah l menjadi temali. Dan jenis kata berimbuhan yang keempat adalah awalan dan akhiran. Imbuhan ini disebut dengan konfik dan diletakkan pada bagian awal dan akhir kata dasar.
Fungsi imbuhan konflik di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada awalan me dan akhiran kan. Berfungsi sebagai pembentuk makna aktif. Contohnya membanggakan, membangunkan, mengantarkan, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu awalan pe dan akhiran a. Berfungsi sebagai pembentuk makna kata benda. Contohnya pengampunan, pengasingan, pengaduan, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu awalan se dan akhirannya. Berfungsi sebagai kata pengulangan. Contohnya sepandai-pandainya, sebaik-baiknya, dan semahal-mahalnya. Dalam kaidah bahasa Indonesia, dikenal ada yang dinamakan dengan kata bentuk terikat. Jenis kata ini, penulisannya selalu digabungkan dengan kata berikutnya. Misalnya kata antar yang ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya, seperti antar daerah. Bentuk terikat antar ini lazim digunakan sebagai terjemahan bentuk terikat inter dalam bahasa Inggris, seperti dalam interaksial, yaitu antar ras. Ada banyak contoh kata bentuk terikat, di antaranya pra, maha, dan lain sebagainya. Tanda hubung strip dapat diberikan jika dianggap perlu untuk menegaskan pertalian, misalnya antar daerah. Tanda hubung ini juga digunakan jika bentuk terikat diikuti oleh kata yang huruf awalannya huruf kapital, misalnya non-muslim. Terdapat beberapa catatan dalam bentuk terikat, misalnya pada kata maha. Bila merujuk kepada Tuhan yang diikuti oleh kata berimbuhan, gabungan ini ditulis terpisah dan unsur-unsurnya dimulai dengan huruf kapital. Sebagai contoh, misalnya kata maha yang diikuti pemaaf. Kata dasarnya yaitu maaf. Contoh kalimatnya, marilah kita berdoa kepada Tuhan yang maha pemaaf. Bila kata maha sebagai unsur gabungan merujuk pada Tuhan tetapi diikuti oleh kata dasar, gabungan itu ditulis serangkai. Misalnya kata maha yang diikuti kata kuasa atau kata dasarnya yaitu kuasa. Jika kata maha diikuti dengan kata dasar, penulisannya tetap serangkai. Aturan ini dikecualikan untuk kata esa. Contohnya, mudah-mudahan Tuhan yang Maha Esa melindungi kita. Sekian presentasi mengenai kata berimbuhan yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf bila ada kesalahan kata. Sekian dan terima kasih.